Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan channel saya di Naskah Nusantara Channel. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas sedikit tentang isi ya. Jadi apa yang dilakukan filolog gitu ya, setelah seorang filolog itu menemukan naskahnya. Pada pertemuan yang lalu sudah saya singgung sedikit terkait bagaimana cara menemukan naskah ya, bagaimana kita menemukan naskah kuno. Nah, bagaimana kita caranya menemukan naskah kuno. Pada minggu lalu, saya ulang sekali lagi, pada pertemuan yang lalu itu saya singgung adalah melihat gejala sosial yang timbul di masyarakat. Semisal kalau kita berkaca ke belakang ya, ke belakang saya ini. Ini adalah daerah adat ya, daerah adat istiadat perkampungan di Kabupaten Kerinci ya. Jadi di sini ada langgar yang tua ya, yang sudah tua di sini. Di sini ada rumah adat. Di sebelah sini ini ada rumah adatnya, ada dewan adatnya. Nah, maka di daerah-daerah seperti ini kita harus curiga gitu ya. Kita harus curiga, setidaknya ini adalah perkebunan yang ada adatnya. Maka jika ini perkebunan pasti terkait dengan sejarah. Apalagi kita tahu ini adalah perkebunan teh, kemudian ada gunungnya, Gunung Kerinci ya. Kemudian ada sosial dan budaya yang hidup di sini. Setidaknya ada catatan-catatan peninggalan masa lampau di sini. Begitu. Baik itu yang berkaitan dengan sejarah perkebunan, baik itu yang berkaitan dengan adat istiadat dan seterusnya. Sekali lagi buat kawan-kawan, tetap semangat, harus terjun ke masyarakat. Terjun dimanapun, tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Terjun ke masyarakat, susuri bagaimana sulitnya kakek kita, kakek buyut, pendahulu kita itu menuntut ilmu gitu. Lagi hari ini berkenaan dengan Hari Pendidikan Nasional. Ayo kita terjun ke masyarakat, kita selamatkan, kita gali isinya, biar ada manfaat naskah itu, kita kejar. Kalau ditanya, wah di sini nggak ada naskah, nggak ada. Di sini tempat saya berdiri ini juga nggak ada. Di dusun ini mungkin juga tidak ada. Setidaknya dari sini orang-orang tua pasti tahu, pasti ada kehidupan pendidikan pada masa lampau di sini, baik agama, budaya, sejarah dan seterusnya. Catatan sejarah. Baik. Buat teman-teman yang sudah mendapatkan naskah, yang sudah menemukan naskah begitu ya, sudah mendapatkan naskah. Pertama, kawan-kawan buka halaman sampulnya. Nah, teman-teman buka halaman sampul, maka dicatat sampul terbuat dari apa. Itu yang pertama. Setelah sampulnya terbuat dari apa, ada tulisan apa di sampulnya itu. Seandainya tidak ada sampul maka dicatat naskah tidak ada sampulnya. Begitu. Masuk halaman pertama, buka, dibaca dari atas sampai bawah. Di halaman pertama itu diselesaikan. Nah, setelah itu masuk lagi ke halaman tengah. Nah, di halaman tengah dibuka lagi, maka dibaca isinya apa, baru halaman akhir. Setelah itu kawan-kawan bisa lihat kertasnya
Ini kertas Eropa tahun berapa, cap kertasnya apa. Kemudian jika bukan kertas, seandainya ini deluang dari daerah mana, begitu ya. Terbuat dari bahan apa gitu. Naskahnya itu terbuat dari bahan apa. Setelah itu siapa pengarangnya, siapa penyalinnya, siapa yang membuat naskah itu, begitu. Kemudian dibikin kesimpulan secara garis besar. Pertama adalah terjemahkannya. Terjemahkan itu ahli aksara dulu. Jadi ahli aksara itu begini. Setelah ahli aksara, ahli bahasa ya. Ahli aksara itu begini. Bismillahirrahmanirrahim itu kan ba ya. Sin, mim, alif, lam, ha dan seterusnya. Hurufnya kan Arab. Nah, maka tahap satu adalah diganti dengan Latin, dengan peraturan karya ilmiah ya, bagaimana penulisan Latinnya. Nah, setelah itu baru ahli bahasa. Misalkan Bismillah diganti bahasanya menjadi dengan menyebut nama Allah. Kalau dia berbahasa Arab naskahnya. Kalau berbahasa Jawa utawi iki, berarti bisanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi setelah kawan-kawan mengalih bahasakan, baru kawan-kawan mengerti, setidaknya ada gambaran di halaman depan naskah, halaman tengah naskah, dan halaman akhir naskah di alih aksara dan alih bahasakan. Setelah itu nanti kita coba praktekkan ya. Ke depan kita praktekkan ke dalam kajian kodikologinya terhadap naskah yang sudah teman-teman dapatkan. Jadi naskah itu kita jadikan bahan praktek. Buat teman-teman yang belum pernah mencoba ya, belum pernah mencoba turun ke masyarakat, saya rasa rugi sekali. Cobalah belajar begitu. Beranikan diri terjun, biar dapat sesuatu yang tidak ada di dalam kelas maupun yang ada di ruangan. Karena ilmu seperti saat ini ya, saya berangkat ke sana, berangkat ke sini. Ya, biasa kita cari ilmu. Sekarang saya berangkat ke Kerinci. Di sini ada beberapa naskah ya. Sambil santai-santai dan bertugas, kita tetap bisa mencari naskah. Di sini tersebar naskah beraksara Arab Melayu katanya. Jadi saya sudah sekitar 3 hari di sini masih menunggu ya. Biasa, tidak langsung dapat, tidak langsung bertemu langsung. Semuanya melalui proses dengan ketulusan hati. Saya berharap semua teman-teman merasakan bagaimana mencari naskah kuno, bagaimana mempelajari isinya, bagaimana menggali isinya. Nanti kita praktekkan ke tahap kodikologi dan ke tahap tekstologinya. Jadi sementara tadi diingat, teman-teman bisa mencatat hal-hal penting ya, hal-hal sederhana, semisal sampulnya dari apa, terbuat dari apa, atau ditemukan tidak ada sampul, dinarasikan bagaimana kondisi sampulnya, bagaimana kertasnya, bagaimana tulisannya, aksara apa, tintanya dari apa, dinarasikan, dibikin paragraf untuk laporan pribadi saja, setidaknya menjadi catatan pribadi. Jika kawan-kawan pada masa studi, mungkin bisa dijadikan penelitian, atau ini adalah bagian dari misalkan kawan-kawan adalah
seorang sejarawan ya bisa menggali isinya. Ilmu-ilmu seperti ini bisa digali. Kemudian jika kawan-kawan kebetulan yang nonton ini adalah pemiliknya, ya mungkin kawan-kawan bisa membaca isinya apa yang sudah diwariskan dari leluhur. Saya rasa demikian. Jangan lupa dialih aksarakan dan dialih bahasakan tugasnya. Mencoba mencari naskah dan menganalisa, menggali isinya. Sekali lagi buat kawan-kawan semua, selamat hari pendidikan nasional. Semoga semangat belajar kawan-kawan tetap semakin bertumbuh. Semoga selalu sehat dalam kondisi apapun, tetap harus sehat. Dan terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.